was atau sittah dengan dikenyangkan. Maka mad arid li sukun bisa sampai 6 atau 4 atau 5 atau bahkan qasr 2. Maka ini dia dari hukum tajwid pada qiraah Hafs an Asim. Karena antum semuanya membaca Hafs an Asim, kita ambil qiraahnya Hafs an Asim. Maka kita baca, silahkan diikuti. Qul a'udzu birabbin nas. Perhatian, lam sakinah dia tidak boleh keluar dari nafas dan tidak boleh panjang karena dia sifatnya jahar dan bukan rokhawah. Qul a'udzu, tidak qul a'udzu seperti wa iz qala, maka tidak boleh qul a'udzu tapi cepat qul a'udzu. Dan perhatian, qafnya di sini mufakhamah dan ra bi rabbi mufakhamah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Dan perhatian kepada nun an-nas harus dari khaysum karena dia nun musyaddadah, makhrajnya dari khaysum gunnah. Bin nas keluar dari hidung. Coba kita tutup hidung kita untuk mengecek bahwa gunnah kita benar. Maka cara mengeceknya kita tutup hidung kita. Jika tidak keluar suara berarti amalan idgham ataupun gunnah kita benar. Namun jika kita tutup hidung kita dan masih berjalan an-nas berarti the operation is failed. Operasi penyebutan gunnah dalam nun musyaddadah dalam keadaan failed, dalam keadaan gagal total, gatot. Maka kita coba tutup hidung. Birabbin nas, birabbin tidak bisa, berarti sukses. Namun jika kita tutup birabbin nas, kok aku bisa ya? Birabbin nas, tutup hidung kok bisa? Karena salah makhraj. Makhrajnya kamu dari mulut, birabbin nas tadi, bukan dari hidung, sehingga tetap lancar. Maka di sini cara mengecek bagaimana gunnah kita benar. Kita tutup hidung jika terputus berarti benar. Namun jika terus berjalan pembacaannya seperti ini, birabbin nas. Aku bisa tuh birabbin nas. Iya, dari mulut makhrajnya, bukan dari hidung. Maka di sini perlu diperhatikan. Dan terakhir an-nas, maka dibaca 2, 4, 5, 6 bebas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Inilah mad arid disukun. Maka sekarang kita berpindah kepada ilmu qiraah setelah kita mengetahui makharijul huruf dan sifatul huruf dari ilmu tajwid Hafs an Asim. Maka perlu diketahui barakallahu fikum dari qiraah asyarah, dari qiraah imam yang 10, pada awal ayat qul a'udzu telah terjadi khilaf menjadi 3 perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah qiraah Warsh an Nafi'. Dan perbedaan ini dikarenakan apa barakallahu fikum? Permasalahan hamzah. Maka para qurra di saat bertemu dengan hamzah, maka mereka mempunyai takhrij, jalan keluar masing-masing, dan ini semuanya bukan dari mereka, tetapi dari
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan qiraah dari Arab. Yang mana dulu Arab di saat Nabi diturunkan Al-Qur'an menjadi sab'ah ahruf 7 dari dialek Arab, maka dinukilkan oleh para sahabat dari ucapan Nabi dan disampaikan kepada para tabi'in dan itba'ut tabi'in dan sampai kepada mereka para qurra al-asyarah. Maka di saat kita mengatakan terjadi khilaf antara Wars an-Nafi' dengan qurra yang lainnya dari Khalaf an Hamzah dan qurra yang lainnya dari Hafs an Asim, jangan dipikir ini hasil karya mereka. Perbedaan-perbedaan di sini bukan dari mereka, tetapi perbedaan dikarenakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita simpulkan kenapa al-Arab terjadi perbedaan, terutama permasalahan Hamzah tadi kami katakan. Karena ucapan qul a'udzu, qul lamnya makhrajnya di lisan, di ujung lisan bertemu dengan al-hanak al-a'la, dengan gusi yang atas. Itu kemudian membaca Hamzah a'udzu, a dari aqsal halq, dari tenggorokan yang paling dalam. Maka di sini tidak mudah untuk disebutkan bagi orang Arab sendiri yang Al-Quran diturunkan dengan lisan mereka. Maka kita sebagai orang-orang Indonesia yang lisan Indonesia, kita mengikuti mereka. Meskipun kata kita mudah kok, qul a'udzu, karena antum telah banyak membaca qiraah Hafs an Asim, tidak bermasalah. Namun kalau kalian membaca dari kecil qiraah Wars, maka kalian akan susah untuk membaca qul a'udzu. Sehingga qiraah Wars dan yang lain yang mempunyai makhraj, mempunyai jalan keluar di saat lam disukunkan bertemu dengan hamzah. Maka yang pertama dari khilaf adalah Wars an-Nafi'. Maka Imam Nafi' al-Madani, Nafi' ibn Abdurrahman al-Madani, maka dia membaca qiraah ayat pertama ini dengan naql. Apa makna an-naql? An-naql adalah usul dari qiraah Wars an-Nafi' yang tentunya bersumber dari Nabi dulu, namun dipopularkan oleh Nafi'. Usul dari qiraah Wars adalah an-naql. Makna an-naql dari segi lughah adalah dipindahkan. Naql yakni pindah. Aina satantaqilu, mau kemana kamu berpindah? Sa'antaqilu ila Jawa, aku berpindah ke Jawa misalnya. Maka intaqala yantaqilu intiqalan, berpindah. Dan qiraah dari Wars an-Nafi' bin naql maknanya dipindah. Apanya yang dipindah? Maka rumusnya hamzah jika ada dia dihapus dan harokat pada hamzah dipindah kepada harf yang sebelum hamzah. Maka contohnya di sini qul a'udzu. Ini qiraahnya Hafs an Asim dan jumhur. Qul a'udzu. Nah, di sini qiraah Wars tidak membaca seperti itu. Bagaimana rumusnya? Dia membaca dengan naql. Apa itu naql? Pindah. Bagaimana rumusnya? Hamzahnya dihapus. Jadi tidak ada hamzah, tidak. Hamzah tidak dibaca. Namun selain hamzahnya dihapus, maka harokat hamzah yang fathah a'udzu dipindahkan kepada yang sebelumnya. Indak ya Hudzaifah. Sebelumnya apa sebelum hamzah? Dipindah kemana maksudnya? Lam. Dipindahkan kepada lam. Apa harokatnya lam? Dipindahkan kepada
yang sukun. Dan sukun dianggap 0, dianggap 0. Maka dipindah kepada yang sukun sebelumnya. Maka di saat kita membaca Al-Quran di qiraah Hafs, qul a. Sebelum hamzah apa? Lam sakinah. Dihapus hamzah. Di qiraah Wars, harokat hamzahnya fathah, a dipindahkan ke lam. Maka lam tidak sukun di qiraah Wars dan hamzah hilang. Lalu bagaimana kalau begitu bacanya? Maka mari kita baca bersama. Saya duluan, nanti kalian. Qul a'udzu birabbin nas, atau birabbin nasnya tidak usah, nanti saja. Maka kita baca qul a'udzu agar fokus. Qul a'udzu, ayo baca. Kok bisa qul a'udzu? Kita katakan tadi hamzahnya dihapus dan harokat pada hamzah yang fathah pindah ke lam. Maka lam yang di qiraah Hafs sukun qul jadi qula. Baik, qula. Lalu a'udzu hamzah hilang, tinggal a'udzu. Jadi qul a'udzu, qul a'udzu. Ayo baca. Siapa yang masih baca qul a'udzu? Tidur apa? Qul a'udzu, qul a'udzu. Sekarang baca semua. Qul a'udzu birabbin nas. Maka ini cara keluar dari hamzah, yang mana Arab susah untuk membaca hamzah setelah lam. Dan qiraah yang lain untuk keluar dari hamzah, di sana ada qiraah khalaf an hamzah. Maka di sini pun berbeda dengan jumhur, Hafs an Asim dan yang lainnya. Maka membaca qiraah yang kedua yang berbeda, khalaf an hamzah, qara'a bisaqt. Maka dia membaca dengan sakat. Makna sakat adalah berhenti sejenak. Wa waqafa bisaqt, dan dia berhenti pembacaan dikarenakan berhenti sejenak tadi. Yang menjadi permasalahan, pertanyaan besar, the big question here, kenapa qiraah khalaf an hamzah as-saqt berhenti sejenak? As-su'al inda Abdurrahman. Limada? Ajib. Limada sakata qalilan?